Spill usia kalian dan jumlah utangnya. Gue insecure usia 23 udah punya utang 10 juta lebih dan galbay. Dan masih ada utang rawatan di KP dan GoPay later. Gitu ya, barangkali para viewers yang sedang menonton video ini mau spill usia kalian dan jumlah utangnya di kolom komentar, silahkan. Boleh ya. Nah, kita baca komentarnya dulu. Apakah banyak yang lebih muda daripada kalian dan sudah galbay? Kita lihat komentarnya dulu ya. Di sini ada dari Mas Ini Rudilo. Semangat, umur masih muda, kerja yang benar, perbaiki keuangan, hidup yang simpel aja. Jangan ikuti gaya hidup, salam galbay. Gitu ya. Oke, mana nih? Ada nggak? Nah, di sini nggak apa-apa, saya 24 tahun udah 10 juta plus galbay. 20 tahun udah 20 jutaan galbay es pinjam plus SP letter udah ama bunganya itu wak nggak tahu deh, nyari kerja katanya susah ntar gitu. 25 tahun nggak ada utang tapi nggak punya motor, belum nikah, hancur gara-gara main slot ya. Gue 21 tahun galbay 20 juta ya. Lanjut. Nah, 28 tahun 28 juta es pinjam. Gue 50 juta. Umurnya berapa bang? 24 ya. Kemarin 13 juta umur 18, 22 tahun galbay, ya 15 juta totalnya. 28 utang pinjol 150 juta, 25 tahun 32 semua total dipinjol, 32 hutangnya, 27 tahun 30 jutaan gitu ya. Jadi banyak sekali yang umurnya di kisaran 20 sampai 30 ya, sampai 35 lah ya, itu sudah terlilit hutang di pinjol, di banyak-banyak pinjol gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apa resiko gagal bayar di usia muda? Oke, ya jawabannya sama saja. Gagal bayar di usia matang atau gagal bayar pada saat tua sama-sama ditagih oleh DC pinjolnya, sama-sama masuk silik OJK, sama-sama nggak bisa kredit lagi dan lain-lain gitu ya. Nah, tapi ada benefit galbay di usia muda. Ya, ada benefit lebih ketika Anda itu galbay di usia muda. Apa benefitnya? Benefitnya adalah Anda sudah melewati ujian terlilit hutang. Ya, yang orang dewasa pun belum tentu bisa melewatinya. Oke, seperti yang Anda tahu, banyak sekali korban-korban dari pinjol itu. Ya, korban pinjol yang paling parahnya adalah orang yang mengakhiri hidupnya karena terlilit pinjol, dan yang paling terbarunya bukan mengakhiri hidupnya sendiri tapi mengakhiri hidupnya orang lain ya karena terlilit pinjol. Oke. Nah, yang harus Anda syukuri adalah Anda tidak seperti itu. Ya, para kaula muda ini ya, Anda bisa melewati ujian terlilit hutang di pinjol tersebut. Oke, saya salut ada anak muda ya umur 20 sampai 25 gitu ya atau 28 gitu ya. Saya salut ada anak muda yang galbay tapi masih bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Ya, anak muda ini ke depannya kalau menurut saya masih bisa memperbaiki semuanya. Ya, tenaga masih banyak, pikiran masih kinclong, masih berani, tidak perlu menafkahi siapapun, nothing tulus. Ya, para anak-anak muda ini masih bisa melakukan apapun, masih bisa masuk kerja resign lagi, masuk kerja resign lagi, coba usaha ini itu, nothing tulus tanpa perlu memikirkan nafkah untuk orang-orang di rumah. Ya, kebanyakan seperti itu ya, walaupun memang ada yang muda sudah menafkahi juga, tapi kebanyakan anak-anak muda ini nothing tulus. Nah, bisa jadi para anak muda yang sudah gagal bayar dan tahu kalau dia tidak bisa kredit lagi, ini akan mengarahnya ke kerja keras. Oke? Karena dia tahu dia tidak bisa kredit lagi, jadi harus punya dana lebih untuk ambil rumah, resepsi, ambil motor, ambil mobil, dan juga dia terbebas dari yang namanya terlilit hutang-hutang yang lainnya ke depannya. Oke? Nah, ada pepatah mengatakan, habiskanlah kegagalanmu saat engkau masih muda, agar nanti yang tersisa hanyalah kesuksesan. Ya, jadi kegagalan di pinjol sudah dilewati saat muda, tinggal coba-coba hal yang lainnya lagi sampai jatah gagalnya sudah dihabiskan saat muda. Gitu ya. Semoga kita semua diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang saya mau mengidentifikasi kenapa sih para anak-anak muda di zaman sekarang itu gampang terlilit hutang di pinjol.
Oke, nah sudah saya searching-searching di Google dimanapun ya. Ternyata memang pinjol itu memberlakukan kriteria dari minimal umur 21 tahun. Bahkan ada yang 18 tahun sudah boleh minjol. Ya, seperti di Uku. Ya, Uku ini ya boleh umur 18 tahun sudah boleh pinjam di aplikasi Uku. Oke ya. Sekarang menurut Anda, apakah bijak jika ada penyedia pinjaman dana itu memperbolehkan anak umur 18 tahun meminjam uang kepada penyedia pinjaman tersebut? Kalau menurut logika, umur 18 tahun belum punya pekerjaan sama sekali. Ya, lalu siapa yang mau bayar? Apakah orang tuanya yang suruh bayar? Karena mungkin orang tuanya sudah 60 tahun, sudah tidak masuk kriteria penerima hutang, gitu ya? Atau bagaimana? Gitu ya. Nah, ini yang pertama Uku. Uku ini boleh loh ya. Umur 18 tahun pinjam ke Uku. Oke, yang selanjutnya ada di rupiah cepat. Nah, rupiah cepat ini sudah saya telusuri apa saja syarat pengajuan pinjaman di rupiah cepat. Yang pertama adalah berusia 18 tahun ke atas gitu ya. 18 sampai 19 lah sudah boleh gitu ya. Kalau menurut saya remaja sekecil ini menanggung hutang 5 juta, 6 juta itu sudah kewalahan. Kenapa bisa orang berhutang di usia 18 tahun? Gitu ya. Kalau di bank itu kalau nggak salah 21 atau 22 ya, itu baru boleh loh. Tapi kalau dipinjol 18 tahun pun sudah bisa. Oke, ini yang kedua. Ya, tadi Uku, lalu rupiah cepat, lalu cash cepat. Nah, cash cepat juga bisa nih. Ya, umur 18 tahun, Anda bisa pinjam ke cash cepat ini. Ya, maka dari itu bagi yang punya adik masih 18 tahun, 19 tahun, coba dicek HP-nya. Ya, apakah ada pinjol-pinjol Uku, rupiah cepat, cash cepat, dan yang lainnya akan saya sebutkan di sini. Oke. Selanjutnya ada pinjaman Go. Ya, pinjaman Go juga ini bisa 18 tahun minimal calon peminjamnya, gitu ya. Lalu selanjutnya ada pinjol Adapundi. Nah, Adapundi pun bisa ya. 18 tahun mengajukan hutang di Adapundi di sini ya. Di pertanyaan umum pengajuan pendanaan, siapa saja yang dapat melakukan pengajuan pendanaan? Nah, di sini ada Pundi bilang seperti ini, siapa saja yang dapat melakukan pengajuan pendanaan atau pengajuan hutang gitu ya. Ada Pundi tidak membatasi pekerjaan, pendapatan atau kondisi Anda yang lainnya. Selama umur Anda mencapai 18 tahun, memiliki pendapatan dan nomor ponsel yang tetap, Anda dapat melakukan pengajuan pendanaan di Ada Pundi. Gitu ya. Nah, di Ada Pundi pun umur 18 tahun bisa mengajukan hutang. Gitu ya. Di sini kita dikasih kisi-kisinya nomor ponsel yang tetap gitu ya. Jadi kalau baru beli itu susah gitu ya. Tapi kalau sudah tetap ya sudah mungkin bertahun-tahun gitu ya, itu bisa diajukan. Gitu ya. Nah, setelah ada Pundi ada kredit pintar. Nah, ini ya sama kredit pintar juga di artikelnya menyatakan apa saja syarat mengajukan pinjaman di kredit pintar. Untuk dapat mengajukan pinjaman, kamu harus memenuhi beberapa persyaratan berikut. Yang pertama, warga negara Indonesia usia 18 sampai 15 tahun atau minimum usia 22, maksimum 60 tahun gitu ya. Di sini 18 sampai 55 atau minimum usia 22. Oke. Saya tidak paham ini. Nomor 3 memiliki KTP yang masih berlaku, nomor 4 memiliki akun bank sesuai dengan KTP, berdomisili di Indonesia dan dokumen data lain yang diperlukan. Gitu ya. Jadi totalnya ada 1 kredit pintar, 2 Uku, 3 cash cepat, 4 rupiah cepat, 5 pinjaman Go, dan 6 ada Pundi. Ada 6 pinjol yang memperbolehkan umur 18 tahun itu memiliki hutang. Gitu ya. Nah, sekali lagi bagi Anda yang punya adik-adik atau punya saudara yang masih 18 tahun, baru lulus SMA gitu ya, monggo diberitahukan jangan pernah pakai pinjol. Ya, kalau bisa dicek HP-nya apakah ada aplikasi pinjol. Yang ditakutkan bukan galbainya, tapi yang ditakutkan menjadi korban selanjutnya. Ya, bisa saja dia itu orangnya pendiam gitu kan, atau pemalu, introvert gitu kan, punya masalah di pinjol, tiba-tiba nanti mengakhiri hidupnya seperti korban-korban lainnya gitu. Bukan masalah gagal bayarnya. Kalau anak muda itu berani gagal bayar, ya nggak apa-apa, nggak masalah.
Ya, tapi yang ditakutkan adalah menjadi korban selanjutnya. Ya, jangan sampai ya. Semoga kita semua dan keluarga kita semua atau orang-orang yang kita sayangi dijauhkan dari malapetaka pinjaman online gitu. Oke ya. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.